Bayangkan ketika besok hari kiamat Allah menunjukkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa manzila al-muqarrabah hingga yaumal qiyamah. Wa dzakara al-Imam Asy'arani fi Kashfil Ghumma hadhihi shalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sholawat. Kita dalam beberapa pertemuan ini akan terus membahas tentang sholawat. Kemarin 2 pertemuan sudah membahas sholawat Ibrahimiyah dari beberapa versi. Sekarang kita akan membahas tentang sholawat juga dari ribuan sehot sholawat. Dari ribuan sehot sholawat ada beberapa sehot sholawat yang memang secara kalimatnya, secara sehotnya panjang dan juga ada yang pendek, ada yang sedang. Nah, ini tidak panjang sehotnya. Yang termaktub dalam kitab ini kitab Abdul Sholawat ala Sayyidis Sadat. Ini sholawat yang kelima, as-sholatul khamisah, sholawat yang kelima. Ini sebagian menyebutnya sholawat ini dinamakan sholawat manzil al-muqarrab. Ada yang menyebutnya ma'ad al-muqarrab. Nah, sholawat ini karena apa? Karena ada 2 versi tentang sholawat ini dan riwayatnya sampai pada Kanjeng Nabi. Oke, kenapa beberapa kali ini kita selalu membahas tentang sholawat? Bayangkan ketika besok di hari kiamat Allah menunjukkan sifat adilnya. Karena sifat-sifat Allah kan banyak, termasuk sifat Allah itu al-adil. Allah itu maha adil. Kalau nanti di akhirat kita ketika memanggil kita di akhirat di yaumil hisab, Allah memanggil kita dan menunjukkan sifat keadilannya, niscaya kita pasti tidak akan selamat. Kenapa? Antara ibadah kita yang diterima, kemungkinan yang diterima, dan maksiat kita ini jauh lebih banyak maksiat kita. Antara ibadah dan tidak ibadah jauh lebih banyak tidak ibadah. Bayangkan sehari semalam yang jumlahnya 24 jam. Ini berapa jam untuk ibadah pada Allah, berapa jam untuk menyembah pada Allah, beribadah pada Allah, baik ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Ketika kita kumpulkan akumulasi mungkin sehari semalam yang 24 jam untuk ibadah pada Allah, paling 1 jam 2 jam itu udah keseluruhan, berikut sholat, berikut ini dan itu. Nah, ketika kemudian Allah nanti menunjukkan sifat adilnya, pasti kita jauh dari surga. Tapi ketika Allah menunjukkan sifat rahimnya,
sifat kasih sayangnya nanti, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita. Di sisi lain masih ada harapan, yaitu syafaat Rasulullah SAW. Di akhirat diceritakan di berbagai kitab bahwa hampir semua umat para nabi ini minta mohon syafaat pada nabi-nabinya, tetapi yang sanggup memberi syafaat hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka untuk sebagai wasilah supaya kita nanti di akhirat mendapat syafaat dari beliau, tentu kita memperbanyak sholawat. Nah, sholawat di antara sekian banyak ribuan redaksi sholawat, ini salah satu yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi, yaitu yang orang menyebutnya sebagai sholawat al-manzil al-muqarrab, atau versi lain al-ma'ad al-muqarrab. Nah, ini karena dua jalur yang berbeda. Oke. Kita akan bacakan sholawat yang disebut sebagai sholawat al-manzil al-muqarrab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa anzilhul manzilal muqarraba minka yaumal qiyamah. Saya ulangi. Allahumma sholli ala Muhammadin wa anzilhul manzila al muqarraba minka yaumal qiyamah. Ini bersumber dari kitab Dalail, ya. Fi syarhid Dalaili akhraja at-Tabrani. Dalam kitab syarah Dalail, ya. Fi syuruhid Dalail, ya. Dalam beberapa syarah Dalail Imam at-Tabrani dan Imam Ahmad, ada lagi Imam Al-Bazari, ya. Ini ada beberapa riwayat. Yang pertama yang meriwayatkan adalah Imam Tabrani. Satu. Yang kedua ada Imam Ahmad. Ada lagi Imam Al-Bazari. Ada lagi Imam Ibnu Abi Asim. Ini meriwayatkan tentang sholawat ini. Fi syuruhid dalaili akhraja at-Tabrani wa Ahmad wal Bazari wa Ibnu Abi Asim riwayat hadhihi shalah, meriwayatkan sholawat ini, yakni sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa anzilhul manzila al muqarraba minka yaumal qiyamah. Nah, meriwayatkan dari siapa? An Ruwaifah bin Thabit al-Ansori, dari sahabat, dari Ruwaifah bin Thabit al-Ansori radhiyallahu anhu. Qala, berarti ini generasi sahabat, ya. Ruwaifah bin Thabit ini generasi sahabat yang sahabat Ansor. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man qala Allahumma sholli ala Muhammadin wa anzilhul manzilal muqarraba minka. Ya. Ulangi. Barang siapa membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa anzilhul manzila al muqarraba minka. Ini dawuh Kanjeng Nabi ketika yang dawuh, yang ngendikan, yang menyampaikan ini Kanjeng Nabi. Dalam sejarah Kanjeng Nabi enggak pernah bohong, maka pasti kebenarannya dan wajib diyakini. Apalagi ini riwayatnya ada beberapa cabang yang meriwayatkan. Wajabat lahu syafaati, maka diwajibkan nanti syafaatku Kanjeng Nabi pada orang yang membaca sholawat ini.
Maka ulangi, barang siapa membaca sholawat ini, yakni sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa anzilhul manzilal muqarraba minka yaumal qiyamah, diwajibkan atas syafaatku padanya. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Kemudian dilanjutkan qala Ibnu Katsir, ya, Ibnu Katsir, seorang yang ahli dalam tafsir, seorang yang ahli dalam hadis, ini menyampaikan wa isnaduhu hasanun, isnad, sanad dari riwayat hadis ini, riwayat sholawat ini hasanun. Nah, ini redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua ini dengan mengganti lafal al-manzil menjadi al-maq'ad. Dengan lafaz berarti Allahumma sholli ala Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka. Jadi al-manzilnya diganti al-maq'ad. Wa fi lafdin, dalam sebuah riwayat lafal lain ini al-maq'adul muqarrab. Al-maq'ada berarti al-maq'adal muqarraba indaka. Nah, kemudian wa dzakarul Imam Sya'rani. Kemudian Imam Sya'rani ini menyebutkan untuk sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah apabila kita mendapat kesulitan, ya, mendapat hatinya resah, ya, ini dianjurkan untuk membaca sholawat ini. Seperti apa yang disampaikan Imam Sya'rani fi kasfil ghammah, ya, untuk dalam hal untuk biar apabila kita dalam keadaan susah ini biar keluar dari susahnya ini. Imam Sya'rani menyampaikan wa dzakara al-Imam Asy-Sya'rani fi kasfil ghamma hadhihi sholata, ya, dengan sholawat ini, yakni dengan mengganti munazil menjadi ma'ad bilafdil ma'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah, ya. Barang siapa apabila kita semua, panjenengan semua dalam keadaan susah, prihatin, kacau balau, nah ini memperbanyak sholawat ini. Jadi Allahumma sholli ala Muhammadin wa anzilhul ma'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Ulangi, ini versi Imam Sya'rani. Allahumma sholli ala Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamati. Nah, insyaallah nanti syafaat Kanjeng Nabi akan diberikan pada orang-orang yang benar-benar memperbanyak sholawat. Jadi sholawat itu mudah, banyak segotnya, cukup sallallahu ala Muhammad bisa, Allahumma sholli ala Muhammad bisa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bisa, redaksinya banyak. Dan uniknya salah satu ibadah yang pasti diterima oleh Allah ini adalah membaca sholawat, walaupun dalam membaca ini tidak ikhlas, ya. Salah satu ibadah yang apabila dilaksanakan tidak ikhlas tetap diterima, ini adalah ibadah membaca sholawat, ya. Jadi mari walaupun singkat, mudah-mudahan dalam kesempatan beberapa pertemuan ini insya Allah kita akan terus membahas tentang beberapa sholawat. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Kanjeng Nabi yang mendapat syafaat. Allahumma amin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.